Jadi di yang podcast hari ini sebenarnya nggak happy atau euforia ya, agak slow dan agak sedih dikit lah ya. Nggak sedih sih anjing, apa namanya ya, gue nggak tahu nih, alter ego gue lagi keluar anjing. Tapi gue pengen start mulai podcastnya, jadi ya gue pencet dulu aja lah. Nggak tahu gue mau ngomong apa sebetulnya. Ya, lagi kembali lagi bersama gue Michael, karena yang punya podcast gue dan tidak ada orang lain lagi ya selain gue, jadi ya akan terus bersama gue, kecuali gue bikin alter ego lain mungkin. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa ya. Sebenarnya yang gue pikirin tuh sekarang tuh, kalau lu bisa milih hidup, lu bakal milih jadi apa? Dari gue dulu ya, gue kalau misalkan boleh milih hidup yang sesuai dengan kemauan gue ya, mulai dari mana ya, mungkin dari gue selalu pengen bisa jago main bola. Kenapa gue ngomong pengen jago main bola? Karena sejujurnya pas gue SD gue juga bukan bocah yang jago main bola gitu loh, bisa doang tapi nggak jago. Jadi kadang gue suka iri gitu lah, teman gue jago main bola, main futsalnya jago, sedangkan gue yang biasa-biasa aja. Nah, gue pengen tuh kalau hidup dari SD tuh gue jago main bola. Kalau gue SMP, gue pengen ada satu event yang seharusnya, sebenarnya gue merasa kayaknya mulai dari titik ini sih, akhirnya gue jadi malas untuk ini sebenarnya gue hanya menyalahkan keadaan doang sih. Jadi gini, dulu waktu pas gue SMP, gue tuh ikut ekskul itu ekskul silat. Jadi SMP gue ikut ekskul silat, dan sejujurnya gue sangat menyukai ekskulnya ya, secara emosional dan secara jiwa dan raga. Dan gue nggak mencintai sih, berarti suka aja, gue suka dengan ekskul yang menyenangkan gitu loh. Sampai ada satu momen ini, ini cerita dikit ya. Bahkan di silat pun gue bukan orang yang jago juga, hanya ya sekadar buat ikut-ikut ekskul lah, kayak ada kegiatan. Kenapa gue waktu itu nggak milih basket, futsal, tapi gue milih silat anjir. Jadi bocah ago sama gue. Iya, pas gue SMP ada satu momen, itu momen dimana gue harusnya tuh lomba gitu loh. Gue ditawarin kayak, ini ada lomba nih, mau ikut nggak? Kalau mau ikut tinggal bikin surat dokternya aja, surat kesehatan setahu gue dah, surat kesehatan atau dokteran gitu, gue lupa. Pokoknya gue udah bikin, terus nyantumin nama gitu kan. Terus pokoknya gue tinggal berangkat di hari besoknya gitu loh. Terus gue ngomong ke nyokap gue kan, dan ya nyokap gue tidak setuju dengan hal itu gitu loh. Sebenarnya bonyok gue sih, bokap nyokap juga kurang setuju gitu loh. Bilangnya karena takut guanya kenapa takutnya gue entah apa kepukul. Maksud gue ya laki, ya udahlah ya, harusnya menurut gue sih. Tapi ya orang tua beda pemikiran mungkin ya. Jadi di hari H pagi-pagi gue harus menanggung malu gitu loh, karena ketika gue mau berangkat bokap nyokap gue tidak membolehkan gitu. Akhirnya ya gue harus membatalkan lombanya itu. Jadi gue malu banget nih sebenarnya, karena dari setelah kejadian ini gue nggak pernah ikut ekskulnya lagi, karena gue malu banget. Gue benar-benar nggak punya muka untuk ketemu sama senior gue dan ketemu sama pelatih gue, apalagi sama teman-teman gue gitu loh. Ntar kereta lewat. Jadi pas pagi itu gue disuruh ngechat senior gue dulu. Chat senior, gue bilang bang sorry gue nggak bisa ikut, nyokap gue nggak bolehin gue ikut lomba dengan gue udah berbagai alasan. Terus kayak sampai akhirnya nyokap gue nelpon, aduh malu banget gue sumpah ngomong gue. Akhirnya nyokap gue nelpon ke senior gue, nelpon juga ke pelatih gue kayak malu banget anjing. Setelah itu sebenarnya ada ini lagi sih, ada kejadian lagi. Cuman karena gue benar-benar udah nggak punya muka lagi buat nunjukin diri gitu loh. Habis itu kan gue ya jarang latihan, jarang datang juga gitu loh. Terus gue datang ke sekolah pas pagi itu tuh, gue datang sebenarnya karena kan anak-anak yang silatnya kan pada nggak ada kan. Sedangkan besokannya tuh pasti ada orang-orang ini gitu loh. Gue tuh bingung mau cabut sekolah aja gitu loh, kayak malu banget gue men anjir. Gue malu semalu-malu pada saat itu ya. Udah nih kan, terus gue udah balik
balik ke rumah pas di hari H itu gue merasa sampai itu kayaknya semingguan lebih kan ya gue merasa malu aja. Ada satu momen lagi itu pas gue ada ujian naik tingkat gitu loh, naik sabuk. Padahal gue udah jarang latihan kan, cuman gue dibolehkan gitu untuk naik sabuk, ditawarin gitu loh. Terus gue tuh nggak bilang ke nyokap gue, yang bilang tuh temen gue malah. Jadi temen gue main ke rumahnya gitu, main ke rumah gue terus ngomong ini ada latihan apa namanya, ada kenaikan sabuk. Nyokap gue ngomong kayak oh ikut aja. Gue udah kayak udah fakta katanya, gue udah selalu lah telat. Gue bilang kagak, nggak usah, ngapain, nggak penting lah, karena gue udah kecewa duluan gitu loh. Iya, karena setelah itu gue jadinya males ikut lomba-lomba apapun itu loh. Gue nggak tahu ya, ini gue menyalahkan keadaan doang apa emang ini awal mulanya, gue nggak ngerti ya. Karena dari dulu sebetulnya gue tidak punya jiwa yang, atau mungkin nggak diasah, gue nggak ngerti ya. Gue nggak punya jiwa kompetisi gitu loh, kayak gue harus ikut lomba ini, gue harus menang ini. Gue sebenarnya nggak ada yang jiwa kompetitif kayak gitu anjir. Terus ketika gue mulai, kayaknya gue mau mulai dari sini nih, mau naikin jiwa kompetitif gue mau ikut lomba, gue mau menang. Ya tidak sesuai rencana ya, ternyata gagal juga. Turun lagi jiwa kompetitif gue akhirnya di SMP gue pengen, sebenarnya hidup yang gue pengen di SMP tuh hidup dimana gue bisa mengikuti lomba. Yang gue rasa ketika gue ikut lomba di SMP itu akan memulai atau menumbuhkan rasa gue untuk ikut lomba-lomba. Masuk ke SMA sama sebenarnya. SMA itu gue pengen punya hidup yang bisa jago main basket. Sebenarnya ya kan gue nol banget ya soal basket waktu pas masuk SMA. Dan gue masuk basket juga karena ditawarin temen gue, ayolah masuk basket aja sama gue, teman sebangku gue tuh. So gue ayo aja kan. Ya udah gue ayoin, gue main. Ada satu momen dimana waktu itu tuh mau lomba dan gue masuk ke tim B-nya lah, masuk ke lomba tim B kan. Dan itu beneran yang sebenarnya nih ya, jujuran SMA nih sebenarnya hidup gue lumayan SMA nih banyak hidup gue yang struggle anjing. Mulai dari yang gue SMA mau main basket, mau lomba, ternyata sama, tidak lagi, tidak disupport juga. Bahkan gue pikir ya waktu itu ya, karena gue udah ikut ekskul basket kayaknya aman, karena kan tidak ada pertempuran kan, maksudnya ya olahraga biasa. Ternyata tidak juga. Terus kenapa waktu itu sih gue masih takut ya untuk kayak, jadi tuh gue didaftarin les lah. Gue disuruh les, dan jadwal antara latihan sama les ini bentrok gitu loh. Dan gue harus memilih salah satu. Dan dimana setahu gue waktu itu kalau misalnya cabut tuh bisa dilaporin gitu ke orang tua kan. Gue kayak aduh ribet banget lagi, anjing. Cabut sekali 2 kali sih nggak apa-apa, cuman kalau keseringan kayaknya bakal diaduin gitu loh. Makanya gue jadinya jarang banget latihan. Terus ya pas hari H lomba kan nama gue sebenarnya udah ada kan, tamat gue cadangan mati men. Gue kayak malu banget anjing, bener gak dimainin sama sekali karena gue gak latihan. Fakta anjing. Terus juga waktu SMA gue kebanyakan kegiatan les kayak ini. Ada satu momen dimana gue kayak gini, sekolah kan masuk jam 7 pagi ya, jadi ya bangun otomatis setengah 6. Gue setengah 6 bangun, terus ya siap-siap apa-apa. Jadi gue udah mulai kegiatan dari setengah 6 sampai pulang sekolah itu jam, gue lupa lagi, pas sekolah tuh jam 3 apa jam 4 ya, apa setengah 5, gue lupa. Yang full day itu gue lupa deh, full day itu jam berapa gitu. Terus gue pulang itu langsung jalan lagi les. Dari situ les, habis itu misalnya selesai, misalnya anggapnya jam 4 sampai jam 4 lah, kayaknya jam 4 dah. Mulai les setengah 5 sampai maghrib, anggap aja maghrib gitu kan. Dari maghrib gue lanjut lagi les lagi kan, satu lagi. Itu misalkan dari yang sampai setengah 7 lah, setengah 7 sampai jam 7 sampai jam 8 sampai jam setengah 9. Terus itu gue juga baru sampai rumah gitu loh. Terus belum gue harus ngerjain PR gitu kan, PR untuk besoknya, tugas-tugas lagi gitu. Cuman ya ketika gue sampai rumah kan, ya posisi badan udah capek gitu kan, karena kan belum tidur belum apa aja. Gue sering ketiduran gitu loh lagi ngerjain PR. Gue kayak sering apa namanya, kayak ya namanya ketiduran lah anjing ya gitulah, domelin sampai puncaknya waktu itu jadi gue ketiduran. Terus bokap gue baru balik, mungkin bokap gue juga lagi suntuk juga kan, tau dia gebuk pakai helm jedar. Kayak ya gitu deh, domelin habis-habisan gue, maki-maki segala macam sampai besok pagi ya men. Gue kayak anjing. Gue juga bingung juga, marah gak bisa, gue mau ngomel malah tambah kacau. Maksud gue itu fakta anjing. Terus SMA
itu tuh masuk yang dimana gue bingung aja mau cerita apa enggak. Pokoknya intinya tidak diperbolehkan gue untuk bermusik gitu lah, intinya gitu ya. Even itu untuk apa namanya, jadi gue udah kan seni budaya gitu loh, ini mapel seni budaya, terus harus main gitar gitu loh, belajar. Jadi per orang dikasih lagu gitu loh, suruh ngapalin. Udah nih kan gue tidak diperbolehkan untuk bermusik gitu loh. Akhirnya gue membangkang segala macam. Di situ gue udah sudah banyak rasa kecewaan dalam diri gue, anjing. Too much rasa kecewaan. Pernah di satu momen gue waktu itu gue sempat direndahin gitu loh. Akhirnya gue direndahin karena ranking gue yang anjlok gitu loh, yang sampai 25 tau gue dah. Iya 5 dari belakang. Terus gue lupa itu kenaikan kelas apa satu semester gitu, gue lupa, apa tengah semester. Udah nih gue mau naikin nilai gue belajar mati-matian. Dari sebelum ujian gue udah belajar sampai ujian. Misalkan gue udah belajar mati-matian, gue sampai jadi selesai ujian tuh gue tipes gitu loh. Selesai ujian gue beneran tipes. Sampai waktu itu tuh ada apa namanya, classmate itu gue sampai nggak bisa ikut gitu loh, karena gue ya tipes anjing, sakit bro. Terus pas gue pembagian rapot, kecewain lagi gue, sia-sia anjing belajar gue, nggak ada hasil, tai bullshit anjing. Dan ada kejadian-kejadian yang lain yang lumayan tragis. Jadi gue terbenak di mindset gue, kalau yang bilang kerja keras tidak mengkhianati hasil, what the fuck anjing, itu bullshit semuanya. Mau kerja keras kayak mau apa kayak sama aja anjing. Di kepala gue kerja keras tuh sama aja mengkhianati hasil, tuh kemungkinannya besar anjing. Terus kayak ya mungkin kegagalan itu adalah apa namanya, awal dari kesuksesan tai kucing anjing. Gagal mah gagal aja tai. Terus banyak kecewaan banyak lah anjing di SMA itu, yang akhirnya membentuk gue saat ini sebenarnya. Yang ngacau sih sebenarnya. Di kuliah juga ada satu momen lagi. Jadi waktu itu bokap gue ditanyain, dia tuh gue lupa mau daftar apa gitu, gue lupa disuruh apa, terus suruh daftar, terus tanyain gitu loh. Kan yang ditanyakan bokap gue kan, jadi gue suruh diam, bokap gue suruh jawab gitu loh. Jadi ditanya gitu loh, ini pak anaknya hobinya apa, senangnya apa, terus ya pokoknya tentang gue lah. Nihil men. Bokap gue nggak tahu hobi gue apa, bokap gue nggak tahu gue pengennya apa, bokap gue nggak tahu gue pengen ngapain, gue cita-citanya apa bokap gue juga nggak tahu. Misalkan gue pengen kuliah apa juga jurusannya bokap gue nggak tahu. Maksud gue padahal saat itu udah jelas loh, kayak minimal hobi itu maksud gue tahu gitu loh. Maksudnya kayak apa namanya, gue kan eskul basket ya, jelas itu hobi anjing. Hobi gue ya main basket, kok bisa gitu loh lu nggak tahu hobi gue apa, padahal jelas-jelas gue main basket anjing. Terus ada lagi, pas tipes kan gue masuk rumah sakit, ditanya sama dokternya gitu, kenapa bisa tipes kayak gini, kebanyakan belajar ya gini-gini. Terus jawabannya coba dari orang tua gue, ini nih kebanyakan basket nih, kebanyakan malah main. Tai anjing, main apaan, fuck anjing bangsat. Gue belajar mati-matian anjing sih itu. Gue pas denger tuh sakit hati sih gue jujur sakit hati sih, ada terbenak sampai sekarang sebenarnya ya. Terus bahkan pas gue kuliah juga sebenarnya saat ini gue udah sering bilang kayak ini sebelum-sebelumnya juga, gue kuliah di jurusan yang salah dan di jurusan yang bukan yang gue pengen. Gue bercita-cita sebenarnya udah pengen jadi penyiar radio, gue udah menetapkan gue pengen kuliah di ilmu komunikasi, cuman dari bokap nyokap tidak setuju dan ada campur tangan dari keluarga besar terus nggak setuju juga, dan akhirnya kayak gue disuruh masuk teknik ya. Dan disinilah gue nggak tahu gimana akhirnya nih anjing, gue bingung tadi. Tadi gue lupa tuh SMA. Di SMA gue pengen hidup gue di SMA tuh sebagai anak yang bisa ikut lomba basket, seru-seruan pas main basket. Gue pengen ada rasa adrenalin main basket, tanding gitu. Gue pengen aja, simpel sih sebenarnya, gue pengen itu gitu loh. Dan gue pengen di SMA itu menjadi masa-masa paling indah gue dan bisa bermusik. Dan ya masuk ke kuliah, gue belum bisa bilang sih sebenarnya masuk kuliah ini karena terlalu bingung juga gue ngomongnya gimana, jelasnya gimana. Mungkin di lain waktu lah ya gue bisa cerita tentang kuliah gue karena bisa panjang mungkin. So ya gitu untuk podcast yang kurang menyenangkan saat ini ya di episode ini. Terima kasih untuk kalian tetap mendengarkan, tetap menonton podcast Michael. Gue Michael pamit, bye bye, thank you.